Dan saya disinggung juga masalah di dalam pengaplikasian clear code ini ya. Kenapa saya mengulang dan mengulang terus saya tembak terus dan terus menerus saya tembak? Karena jika kalian memahami video saya bahwa teknik one visit aplikasi ini, jika kita mengaplikasikannya ritmenya benar dan mixing rasionya juga sesuai TDS ataupun di bawah TDS, jika kita tembak berulang-ulang kita tidak mendapatkan hasil yang dinamakan meler atau delewer, guys. Cuma di sini memang saya benar tidak mengaplikasikan dari titik A ke B, kembali lagi dari titik B ke A. Halo, Lekmat Sotil. Ini kopi, ini tangki. Kita ngopi dulu. Habis itu lanjut bahas tentang video aplikasimu yang keliru. Oke, tetap stay terus di channel ini. Kita bahas kekeliruannya Lekmat Sotil. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Kajine Painting. Gini Gus, kita mau reaksi ya channel Lekmat Sotil atau HM Paint, karena disitu udah makan banyak korban ya. Sebetulnya saya nggak pengen sih ikut-ikutan reaksi, cuma banyak korban yang berjatuhan, banyak yang tanya sama saya, dan yang bersangkutan ini belum muncul lagi ya ke permukaan. Jadi ini perlu kita bahas karena banyak kekeliruan di aplikasinya. Nah, di belakang ini sampai udah saya tulis ya poin-poinnya kayak gimana yang bakalan kita bahas. Mungkin agak panjang sih videonya, cuma ada baiknya video panjang tapi kita bahas kekeliruan ini sampai benar-benar clear ya, biar nggak menyesatkan banyak korban selanjutnya. Nah, di video dia tentang ngecat tangki, mungkin nge-clear tangki ya, Mega Pro atau apa itu. Jika kalian memahami video saya bahwa teknik one visit aplikasi ini, jika kita mengaplikasikannya ritmenya benar, itu sama yang aplikasi Epoxy di tangki CB. Saatnya kita tembak di media yang lebar ya. Ini kita mulai dari TA, kita naik ke atas. Ini sama, ada satu buah tangki, cuma dari GL Pro udah kita kerok total, kondisi plat semua. Poin yang pertama, bentar saya lihat dulu, banyak soalnya, daripada lupa. Kenapa saya mengulang dan mengulang terus saya tembak terus dan terus menerus saya tembak? Gimana sih caranya kita ngecat yang baik dan benar? Jadi tangki ini misal, ini nanti bakal kita epoxy. Kita mulai dari tepian atau pinggirannya ini, mungkin bisa dari sini ya. Ini nanti kita tembak ke depan sini, muter. Jadi pinggirannya ini kita dahulukan. Nah, sampai ketemu di belakang sini ada beberapa opsi ya sebetulnya. Mungkin sampai di titik sini, kembali titik awal tadi, belakangnya ini bisa kita tembak dulu. Jadi pinggir udah kita tembak dulu yang area belakangnya sini, atau bisa juga yang depan sini Gus. Kenapa ini perlu kita dahulukan? Karena kalau menurut saya kayak gini ya, misal pinggiran udah kita tembak dari sini set ke depan, kadang kita lupa, kita buangan udah sampai di sini, ini udah kita lanjut lagi, kita main overlap, naik sampai ke tengah. Nah, kalau misalnya ini nanti kita tutup dulu nggak masalah, atau nanti sekalian jadi mainnya kita ke depan tapi kita belok ke sini begini ya. Nah, terus yang kasusnya Lekmat Sotil, cuma di sini memang saya benar tidak mengaplikasikan dari titik A ke B, kembali lagi dari titik B ke A. Kedua apa ya? Tentang ketebalan lapisan. Kelirunya Lekmat Sotil kayak gini. Lalu kenapa saya mengulangnya sampai di tetes terakhir pada cup spray saya? Itu fungsinya karena apa? Clear coat saya masih sisa sedikit dan ketika nanti kita buang itu sangat sayang. Dan di sini saya aplikasikan memang sampai habis di titik tetes terakhir. Untuk kembali kita ke titik B ke titik A lagi, dan ini epoxy saya masih sisa, kita akan tembak lagi di media. Kita bikin cairan ngeracik, baik itu dari epoxy, cat sampai clear, nggak mungkin bisa persis ya, nggak mungkin bisa ngepas lah istilahnya. Pasti bakalan kalau nggak kurang ya lebih. Nah, kalau kurang bikin lagi, kalau lebih kadang kan pikiran kita sayang kalau dibuang. Nah,
Kalau lek macodel, begitu ini udah ketemu 2 lapisan, udah cukup, kita dapetin tebel yang maksimal, nggak over. Sisanya ini mau dibuang kan sayang, akhirnya dia tembakin lagi. Nah, yang perlu kita buang pemahaman kayak gitu, kalau misal sisanya itu bisa menutup lagi satu permukaan ini nggak masalah, kita ketemu jadi 3 lapisan. Nah, takutnya sisanya ini cuma sampai di tengah sini, akhirnya yang sini kurang kenyang, yang di sini kenyangnya sampai ibarat perut ya melenger bahasanya, yang di sini cuma kenyang aja. Nah, akhirnya sini tebel, sini kurang tebel. Itu yang benar-benar keliru. Kalau hubungannya ketebalan terus sisa sayang mau dibuang, itu nanti lebih tepatnya pembahasannya tentang perkiraan kita menakar sebuah cairan atau seberapa banyak yang kita butuhin bahannya. Nah, kita harus meracik berapa persen itu nanti mungkin bakal kita bahas di lain kesempatan aja. Nah, terus tentang yang ketiga, droplet atau semburannya kering. Kenapa saya nembaknya berulang-ulang ya? Bisa kita lihat. Karena dalam teknik aplikasi one visit ini, dengan ritme yang cepat, kadang kita masih menemukan tembakan yang begitu sangat kering. Jadi di situ memang saya tembak lagi agar memang tembakan saya jadi basah. Ini agak ketawa ya kalau bahas. Ini nanti di apa itu namanya? Kita dapetin tembakan yang kering gitu. Kering kayak nggak kena hujan musim kemarau, kering. Terus kita tembak lagi, kita tebelin lagi. Wah, ini bahan sisa banyak, tembak lagi aja biar dapetin tebel. Keliru. Karena gini ya, kalau tembakan dari awal kita dapetin kering, itu hubungannya di settingan spray gun, Gus. Nah, gimana kita dapetin settingan spray gun yang tepat agar saat di lapis pertama aja kita dapetin droplet yang sempurna, istilahnya begitu, sempurna kayak gitu kan. Jadi ini spray gun kita setting sebelum kita tembakin ke media. Kita kan bisa tembakin misal kayak gini, ini nggak kepake, kita tembak dulu semprotnya gini, atau kita kasih kertas kayak gini, atau mungkin kaleng bekas kayak gini, kita tembakin dulu. Nah, di situ kan kelihatan, oh ini masih terlalu kering, tinggal kita buka jarumnya. Ini terlalu basah, tinggal kita kurangin setelan jarumnya. Jadi kalau masih bahasnya kering, kita tembak lagi, keliru besar gitu. Itu udah clear ya tentang kering. Semburan kering itu hubungannya di settingan spray gun. Jadi settingannya mohon maaf, lemah cotil mungkin perlu belajar lagi ya soal nyeting spray gun. Kalau nggak bisa nanti tak kasih tahu caranya. Nah, terus kemudian tentang one visit application. Oke, jadi pada intinya teknik one visit aplikasi ini, untuk teknik one visit aplikasian teknik one visit ini, karena teknik one visit ini yang perlu kita kuasai adalah ritmenya, gerakannya, dan juga teknik-teknik yang lainnya. Jika kalian memahami video saya bahwa teknik one visit aplikasi ini, jika kita mengaplikasikannya ritmenya benar, karena dalam teknik aplikasi one visit ini, dan di sini untuk teknik one visit itu tidak selalu untuk clear code ya. Jadi one visit itu adalah pengaplikasian pengecatan dengan sekali proses. Yes, ini kemarin dia one visit. Memang one visit itu nggak bisa apa ya? Nggak cuma untuk clear aja sih sebenarnya. Untuk epoksi mungkin bisa, untuk cat bisa, tapi untuk epoksi dan cat itu tidak asal-asalan kita main one visit. One visit itu kan sebetulnya mode tembakan yang cocok buat kita ketika bengkel kita masih model kaki 5 kayak gini. Ini belakang kebuka, masih banyak sumber-sumber dari luar yang bisa datang ke tempat penyemprotan kita. Ini menghindari ranjau-ranjau udara, kotoran yang kebawa angin. Kan modelnya gini ya. Sebetulnya ini udah pernah saya bahas beberapa kali sih. Cuma sekalian aja biar teman-teman paham. One visit itu kan kayak gini. Kita nge-clear atau kita nembak dengan mode satu tahap beres. Kita nggak main flash off, nggak main jeda. Aplikasinya dari titik A kita muter sampai ke titik B. Habis itu langsung kita tembak lagi dari titik A ke titik B lagi tanpa flash off. Kalau kita nembak satu lapis
kita jeda 5 menit sampai 10 menit. Dari luar angin datang, jebret, kotoran nempel. Habis itu masuk lapis kedua, kita timpa, kotoran ini ketanam di dalam antar lapisan. Beda kalau kita mainnya selesai kayak gini, satu lapis langsung lanjut ke lapis yang kedua, mau lapis 2 lapis atau 3 lapis sesuai selera. Nah, ini kan aman, waktu relatif lebih singkat kita kerja, dan juga kita udah selesai 2 lapis misalkan, angin datang, cepet, waduh, kotoran nempel. Ini kan dia nempel nanti cuma di permukaan aja. Nanti kita poles kalau itu terlalu fatal, nggak masalah. Kalau cuma debu kecil dia nempel di atas permukaan, lebih gampang lah ya untuk ngatasinya daripada kotoran itu ketanam di antar lapisnya. Nah, terus ada lagi tentang ritme gerakan dan juga tentang posisi saban tadi udah kita bahas. Ya, kita tembak di media yang lebar ya. Ini kita mulai dari TA. Kita naik ke atas. Sambungnya nanti juga di atas juga ya. Begitu yang dimaksud channel sebelah. Kalau cuma seperti ini saya juga bisa. Oke. Kita sambung dari atas ke bawah lagi sampai di titik tadi kita nembak di tepi-tepian pas sambungannya. Ritme, dia nembak epoksi, nembak kuil. Jebret. Saya kalau keinget videonya harus ketawa. Bentar guys, lucu soalnya. Kalau teman-teman nanti cek aja di videonya Lekmat Hotel HM Paint Custom Paint. Tembak dari sini, nah ini sampai sini, ini masih ketembak sama dia. Sret kan. Mungkin ada lah ya, apa ya kalau bahasa habis ini 1 kilan. Apa ini bahasanya, 1 jengkal atau apa, mungkin ya sekitar gini lah. Dia mainnya patokan ritme cepet, one visit. Pergerakan kita percepat, terus overlap kita bikin rapat. Nah, kalau nyemprotnya sampai sini, itu resikonya overspray kan di mana-mana. Terus yang kedua, bahan banyak yang kebuang. Buat apa? Cuma sebatas ini kita lebihin ke sini. Aduh, itu apa ya alasannya? Saya kurang tahu juga itu. Mungkin nanti kalau video ini udah tayang, kita tunggu penjelasan dari Lekmat Hotel. Ini murni tentang reaksi, nggak menjatuhkan. Kita meluruskan hal yang keliru karena Lekmat Hotel sendiri udah menyatakan siap menerima kritik dan juga saran. Dan jika memang teknik aplikasi saya masih ada yang salah, kalau ada kritik dan saran, itu saya sangat berterima kasih sekali. Karena kritik dan saran itu bagi saya adalah membangun agar saya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi sesama painter, sesama tukang cat, kita saling meluruskan. Nah, apalagi ya? Kayaknya sih udah ya untuk penjelasan kekeliruan dari Lekmat Hotel kayak gitu. Nah, di sini langsung aja kita ke tahap aplikasinya tentang epoksi. Sedikit gambaran lah nanti tentang aplikasinya ini, oke? Tetap stay terus. Lekmat Hotel. Aduh. Jangan-jangan nanti Lekmat Hotel muncul dari belakang. Oke, bentar. Kita preparein epoksi sama ngisi anginnya dulu.